Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu baik-baik saja, tetapi ada satu bagian dalam dirimu yang terasa berat tanpa alasan yang jelas? Kamu tetap menjalani hari, tetap bekerja, tetap berbicara dengan orang lain, namun di dalam hati ada luka lama yang diam-diam masih berdenyut. Luka itu bukan sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang bisa ditunjuk dengan jari, tetapi ia selalu muncul di saat-saat sunyi, ketika kamu sendirian dengan pikiranmu sendiri. Banyak orang hidup seperti ini, tampak kuat di luar, namun menyimpan luka batin yang belum pernah benar-benar disembuhkan. Luka batin seringkali bukan berasal dari satu kejadian besar, melainkan dari rangkaian peristiwa kecil yang terakumulasi sepanjang hidup. Kata-kata yang merendahkan, pengkhianatan yang tidak pernah dijelaskan, kehilangan yang datang tiba-tiba, atau perlakuan tidak adil yang terpaksa diterima tanpa bisa membela diri. Semua itu membentuk bekas di dalam diri, dan tanpa disadari bekas inilah yang mulai memengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Bukan karena kita ingin, tetapi karena luka yang tidak disadari akan selalu mencari cara untuk berbicara. Masalahnya sejak kecil kita tidak pernah diajari bagaimana menghadapi luka dengan benar. Kita diajarkan untuk kuat, untuk sabar, untuk ikhlas, namun jarang ada yang mengajarkan bagaimana caranya memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam batin. Akibatnya, banyak orang mencoba melupakan luka dengan cara yang salah, menguburnya dengan kesibukan, menutupinya dengan tawa, atau memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Padahal luka yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul dalam bentuk yang lain, entah sebagai kemarahan, kekecewaan, kecemasan, atau kelelahan hidup yang sulit dijelaskan. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira luka adalah tanda kelemahan, padahal luka justru merupakan bagian alami dari menjadi manusia. Tidak ada satupun manusia yang menjalani hidup tanpa pernah terluka. Perbedaannya bukan pada siapa yang terluka dan siapa yang tidak, melainkan pada bagaimana seseorang memperlakukan lukanya. Ada orang yang membiarkan luka itu mengeraskan hatinya, membuatnya sinis dan mudah tersinggung, tetapi ada juga yang menjadikan luka sebagai pintu menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Yang perlu disadari adalah satu hal penting. Luka tidak datang untuk menghancurkan hidupmu. Luka datang untuk menunjukkan batas-batasmu, memperkenalkan dirimu pada sisi terdalam dari dirimu sendiri, dan mengajarkan apa yang benar-benar berada dalam kendalimu. Sayangnya kebanyakan orang terlalu sibuk menyalahkan keadaan, orang lain atau masa lalu, sehingga lupa bahwa satu-satunya hal yang selalu bisa mereka kendalikan adalah cara mereka merespons apa yang terjadi. Ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan, beban batin perlahan berkurang. Bukan karena masalahnya menghilang, tetapi karena ia berhenti berperang dengan hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Di titik inilah luka mulai berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi sumber penderitaan, melainkan menjadi guru yang mengajarkan ketenangan, kejernihan berpikir, dan kekuatan batin yang stabil. Video ini tidak dibuat untuk mengajakmu melupakan masa lalu atau berpura-pura kuat. Pembahasan ini dibuat untuk membantumu melihat luka dengan cara yang berbeda, bukan sebagai musuh yang harus disingkirkan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang bisa diolah menjadi kekuatan. Kita akan membahas 7 cara sederhana namun mendalam tentang bagaimana luka batin dapat diubah menjadi sumber ketangguhan dan kebijaksanaan dalam hidup sehari-hari. Jika selama ini kamu merasa mudah tersinggung, sulit mempercayai orang lain, atau sering merasa lelah secara emosional tanpa tahu alasannya, mungkin bukan karena hidupmu terlalu berat, melainkan karena ada luka lama yang belum pernah diajak bicara dengan jujur. Dan di video ini kita akan mulai percakapan itu secara perlahan, tenang, dan manusiawi. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, luangkan satu momen singkat untuk menarik napas dan mengamati dirimu sendiri. Tidak perlu menghakimi, tidak perlu menyalahkan apapun. Cukup sadari bahwa kamu ada di sini, masih bertahan, masih belajar, dan masih memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Karena luka yang disadari dengan penuh kesadaran tidak akan lagi melemahkanmu, melainkan akan menjadi sumber kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dan sekarang, mari kita mulai dengan cara pertama, tentang bagaimana menerima luka sebagai bagian dari kehidupan tanpa membiarkannya menguasai dirimu.
Cara pertama, menerima luka tanpa melawannya. Menerima luka bukan berarti menyerah pada keadaan, dan bukan pula berarti membenarkan apa yang telah menyakitimu. Banyak orang salah paham, mengira bahwa menerima sama dengan pasrah tanpa daya, padahal menerima justru merupakan langkah pertama untuk berhenti menghabiskan energi pada perlawanan batin yang tidak perlu. Ketika luka terjadi, seringkali yang membuat kita semakin menderita bukan kejadiannya, melainkan penolakan terus-menerus terhadap fakta bahwa hal itu memang pernah terjadi dalam hidup kita. Saat kamu menolak luka, pikiranmu akan terus berputar di masa lalu. Bertanya mengapa hal itu harus terjadi, mengapa orang lain bisa berbuat demikian, dan mengapa hidup terasa tidak adil. Pertanyaan-pertanyaan ini jarang membawa jawaban yang menenangkan, justru memperpanjang penderitaan dan membuat batinmu kelelahan. Menerima luka berarti menghentikan perlawanan ini, bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengakui bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Sementara hidupmu masih terus berjalan, penerimaan juga bukan tindakan yang terjadi sekali lalu selesai. Ia adalah proses batin yang berulang, terutama ketika ingatan tentang luka itu muncul kembali. Di saat seperti inilah, kamu belajar untuk berkata pada diri sendiri bahwa peristiwa itu memang pernah terjadi. Perasaan sakit itu nyata, namun keberadaanmu hari ini tidak lagi ditentukan oleh kejadian tersebut. Dengan cara ini, luka perlahan kehilangan cengkeramannya, bukan karena diusir, tetapi karena tidak lagi diberi perlawanan emosional yang berlebihan. Ketika penerimaan mulai tumbuh, sesuatu yang menarik akan terjadi di dalam dirimu. Emosi yang sebelumnya liar dan sulit dikendalikan mulai mereda, bukan karena ditekan, tetapi karena diberi ruang untuk hadir dan berlalu. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap setiap ingatan atau pemicu, melainkan mulai menyadari bahwa perasaan hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Di titik ini, kamu mulai merasakan kekuatan batin yang lebih stabil dan tidak mudah terguncang. Inilah dasar dari mengubah luka menjadi kekuatan. Selama luka dilawan, ia akan terus berteriak meminta perhatian. Namun saat ia diterima dengan kesadaran, ia berubah menjadi pengalaman yang mendewasakan. Penerimaan membuka jalan bagi kejernihan berpikir, dan dari kejernihan inilah langkah-langkah berikutnya dapat diambil dengan lebih tenang dan bijaksana. Cara kedua, memisahkan kejadian dari makna. Banyak luka batin bertahan lama bukan karena kejadian itu sendiri, melainkan karena makna yang kita tempelkan pada kejadian tersebut. Peristiwa hanyalah sesuatu yang terjadi di luar diri kita, tetapi penderitaan muncul ketika pikiran mulai memberi penilaian, kesimpulan dan cerita tentang apa arti peristiwa itu bagi diri kita. Dari satu kejadian, pikiran bisa membentuk keyakinan seperti merasa tidak berharga, merasa gagal, atau merasa hidup selalu tidak adil. Dan keyakinan inilah yang terus melukai batin dari waktu ke waktu. Tanpa disadari, manusia sering mencampur adukan fakta dengan tafsir. Ketika seseorang disakiti, fakta yang terjadi hanyalah tindakan atau kata-kata tertentu, tetapi tafsirnya bisa berkembang jauh lebih luas, seolah-olah kejadian itu mendefinisikan seluruh hidupnya. Pikiran mulai berkata bahwa dirinya selalu kurang, selalu kalah, atau selalu ditinggalkan. Padahal, semua itu bukan kenyataan mutlak, melainkan kesimpulan yang lahir dari emosi sesaat yang belum pernah diperiksa dengan jernih. Memisahkan kejadian dari makna berarti belajar melihat apa yang benar-benar terjadi tanpa menambahkan cerita berlebihan. Ini bukan proses yang mudah, karena pikiran sudah terbiasa bereaksi secara otomatis. Namun ketika kamu mulai bertanya dengan jujur, apakah peristiwa ini benar-benar menentukan nilai diriku sebagai manusia, atau hanya satu pengalaman di antara banyak pengalaman hidup, perlahan makna yang menyakitkan itu mulai melemah. Disinilah ruang kebebasan batin mulai terbuka. Saat kamu mampu melihat kejadian apa adanya, kamu akan menyadari bahwa makna selalu bisa diubah. Kejadian mungkin tidak bisa dihapus, tetapi cara kamu memahaminya selalu berada dalam kendalimu. Apa yang sebelumnya dipandang sebagai kegagalan, bisa diolah menjadi pelajaran. Apa yang dahulu dianggap sebagai penolakan, bisa dipahami sebagai arah baru yang belum terlihat saat itu. Perubahan makna ini tidak menghapus luka, tetapi mengubah posisinya dalam hidupmu. Ketika makna berubah, luka kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan hidupmu. Kamu tidak lagi terjebak dalam narasi lama yang melemahkan,
melainkan mulai membangun cara pandang yang lebih dewasa dan realistis. Inilah salah satu kunci penting dalam mengubah luka menjadi kekuatan, yaitu menyadari bahwa bukan peristiwa yang menentukan ketangguhanmu, melainkan makna yang kamu pilih untuk melekat padanya. Cara ketiga, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Salah satu sumber luka batin yang paling melelahkan adalah keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang sejatinya berada di luar jangkauan kita. Kita ingin orang lain berubah, ingin masa lalu berjalan berbeda, ingin keadaan mengikuti harapan kita. Ketika semua itu tidak terjadi, batin mulai memberontak, kecewa dan terluka. Padahal, semakin kita memaksa mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, semakin besar penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Hidup selalu dipenuhi oleh dua wilayah yang berbeda, yaitu hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Sikap, pilihan, cara berpikir, dan respons terhadap keadaan adalah wilayah yang bisa kita kelola. Sementara keputusan orang lain, hasil akhir dari suatu usaha, dan peristiwa tak terduga adalah wilayah yang tidak pernah sepenuhnya bisa kita atur. Luka sering muncul ketika batas antara dua wilayah ini menjadi kabur, dan kita menuntut kepastian dari sesuatu yang memang tidak menjanjikannya. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan berarti mengembalikan energi ke tempat yang tepat. Alih-alih terus memikirkan mengapa seseorang bersikap demikian, kamu mulai bertanya bagaimana kamu akan bersikap hari ini. Alih-alih mengutuk masa lalu, kamu mulai memperhatikan langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang. Perubahan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi ketenangan batin dan kejernihan berpikir. Ketika perhatianmu tidak lagi tersedot oleh hal-hal di luar kendali, emosi menjadi lebih stabil. Kamu tidak mudah terseret oleh kemarahan, kecemasan, atau penyesalan yang berlarut-larut, bukan karena masalahnya menghilang, tetapi karena kamu berhenti membiarkan masalah itu menguasai pikiranmu. Di titik ini, luka mulai kehilangan daya cengkeramnya, karena ia tidak lagi diberi ruang untuk mendikte reaksimu. Inilah salah satu bentuk kekuatan batin yang sering disalahpahami. Kekuatan bukan tentang menguasai keadaan, melainkan tentang menguasai diri sendiri di tengah keadaan apapun. Saat kamu mampu memusatkan perhatian pada apa yang bisa kamu kendalikan, luka tidak lagi menjadi beban yang melemahkan, tetapi menjadi pengingat untuk hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bertanggung jawab terhadap pilihanmu sendiri. Cara keempat, menggunakan luka sebagai latihan kedisiplinan batin. Setiap luka membawa satu pelajaran penting, yaitu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan, batin diuji untuk tetap tenang atau justru memberontak. Disinilah luka dapat menjadi sarana latihan kedisiplinan batin, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ruang pembelajaran. Kedisiplinan ini bukan tentang menekan emosi, melainkan tentang mengelolanya dengan kesadaran. Tanpa disadari, banyak orang bereaksi terhadap luka secara otomatis. Sedikit tersinggung langsung marah, sedikit kecewa langsung putus asa. Pola ini terbentuk karena tidak adanya jarak antara peristiwa dan respons. Latihan kedisiplinan batin dimulai ketika kamu menciptakan jeda di antara keduanya. Memberi waktu bagi pikiran untuk jernih sebelum emosi mengambil alih. Jeda inilah yang perlahan membentuk ketangguhan mental. Melalui luka, kamu belajar mengamati emosi tanpa harus larut di dalamnya. Marah boleh muncul, sedih boleh hadir, kecewa boleh terasa, tetapi semua itu tidak harus menentukan tindakanmu. Dengan mengamati emosi, kamu mulai memahami bahwa perasaan datang dan pergi, sementara kesadaranmu tetap ada. Pemahaman ini menumbuhkan ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Seiring waktu, latihan ini membentuk kebiasaan baru dalam menghadapi tekanan hidup. Kamu tidak lagi mudah terpancing oleh keadaan yang tidak menyenangkan, karena batinmu telah terlatih untuk merespons dengan lebih bijaksana. Luka yang dulu membuatmu goyah, kini justru memperkuat daya tahan mental dan kejernihan berpikir. Inilah hasil dari kedisiplinan batin yang dibangun secara perlahan dan konsisten. Ketika luka digunakan sebagai latihan, ia berhenti menjadi sumber penderitaan yang berkepanjangan. Ia berubah menjadi pengalaman yang menempa karakter, memperhalus kepekaan, dan memperdalam pemahaman tentang diri sendiri.
Dari sinilah kekuatan sejati mulai tumbuh, bukan sebagai ledakan emosi, tetapi sebagai ketenangan yang kokoh di tengah perubahan hidup. Cara kelima, menjaga karakter agar tidak dirusak oleh luka. Salah satu bahaya terbesar dari luka batin adalah ketika ia mulai mengubah karakter seseorang tanpa disadari. Luka yang tidak diolah dengan baik sering membuat seseorang menjadi sinis, mudah curiga, dan keras terhadap orang lain. Awalnya perubahan ini terasa seperti bentuk perlindungan diri, namun dalam jangka panjang, ia justru menjauhkan seseorang dari kedamaian batin dan hubungan yang sehat. Di titik ini, luka bukan lagi sekadar pengalaman, melainkan penguasa sikap hidup. Menjaga karakter berarti menyadari bahwa apa yang terjadi padamu tidak harus menentukan siapa dirimu. Orang lain mungkin pernah bersikap tidak adil, berkata kasar, atau meninggalkanmu. Tetapi semua itu tidak memberi mereka hak untuk membentuk hatimu. Ketika kamu membiarkan luka mengubah caramu memperlakukan dunia, sesungguhnya kamu sedang memberi kemenangan pada pengalaman yang menyakitimu. Kekuatan batin muncul saat kamu mampu membedakan antara melindungi diri dan menutup diri. Melindungi diri berarti memiliki batas yang sehat, sementara menutup diri berarti mematikan kepekaan dan empati. Luka sering menggoda seseorang untuk memilih jalan kedua, karena terlihat lebih aman. Namun justru dengan menjaga kelembutan batin di tengah pengalaman pahit, karakter menjadi lebih matang dan berdaya. Menjaga karakter juga berarti tetap berpegang pada nilai-nilai yang kamu yakini, meskipun hidup tidak selalu memperlakukannya dengan adil. Bersikap jujur, adil, dan berempati bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang tidak bergantung pada perlakuan orang lain. Ketika nilai-nilai ini tetap hidup di dalam dirimu, luka kehilangan kemampuannya untuk merusak arah hidupmu. Pada akhirnya, luka bisa mengambil dua jalan yang berbeda. Ia bisa menjadikan seseorang keras dan penuh kecurigaan, atau justru menjadikannya lebih bijaksana dan berkarakter kuat. Pilihan ini seringkali tidak disadari, namun sangat menentukan kualitas hidup. Saat kamu memilih untuk menjaga karakter di tengah luka, kamu sedang mengubah penderitaan menjadi fondasi kekuatan batin yang sejati. Cara keenam, menjadikan penderitaan sebagai latihan kesadaran. Penderitaan seringkali terasa berat bukan hanya karena situasinya, tetapi karena kita tenggelam sepenuhnya di dalam pikiran dan emosi yang menyertainya. Saat luka muncul, perhatian langsung tersedot ke rasa sakit, ke cerita di kepala, dan ke penilaian yang terus berulang. Tanpa disadari, kita hidup di dalam reaksi, bukan di dalam kesadaran. Disinilah penderitaan mulai berlipat ganda dan terasa semakin menekan. Latihan kesadaran dimulai ketika kamu belajar mengamati apa yang terjadi di dalam dirimu, tanpa terburu-buru mengubahnya. Saat sedih hadir, kamu menyadari kesedihan itu. Saat marah muncul, kamu menyadari kemarahan tersebut. Dengan mengamati, kamu menciptakan jarak halus antara dirimu dan emosi yang sedang berlangsung. Jarak inilah yang memungkinkan batin bernapas dan tidak langsung terseret oleh gelombang perasaan. Ketika kesadaran semakin terlatih, kamu mulai melihat bahwa pikiran dan emosi selalu bergerak. Tidak ada perasaan yang menetap selamanya. Rasa sakit yang terasa sangat kuat di satu waktu, perlahan akan melemah jika tidak terus diberi bahan bakar berupa cerita dan perlawanan. Pemahaman ini tidak menghilangkan luka secara instan, tetapi memberikan ketenangan karena kamu tidak lagi merasa terperangkap di dalamnya. Melalui latihan ini, penderitaan berubah fungsi. Ia tidak lagi hanya menjadi pengalaman yang menyakitkan, tetapi menjadi cermin untuk memahami cara kerja pikiran dan emosi. Setiap kali luka muncul, ia mengingatkanmu untuk kembali hadir, kembali sadar, dan kembali ke momen sekarang. Dengan cara ini, penderitaan justru memperdalam kedewasaan batin dan kejernihan hidup. Di titik tertentu, kamu akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah terluka, melainkan mampu tetap sadar di tengah luka. Kesadaran inilah yang membuatmu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh apa yang kamu rasakan. Penderitaan yang dihadapi dengan kesadaran tidak menghancurkan, tetapi membentuk kekuatan batin yang tenang dan stabil. Cara ketujuh, memilih kebaikan sebagai sikap hidup. Setelah melewati luka, banyak orang tergoda untuk mengeraskan hati dan menutup diri dari dunia. Pilihan ini terasa aman, karena dengan bersikap dingin,
Seseorang merasa tidak akan terluka lagi. Namun di balik itu, ada harga yang harus dibayar, yaitu hilangnya kedamaian batin dan kehangatan hidup. Memilih kebaikan di tengah luka bukanlah keputusan yang mudah, tetapi justru di sanalah kekuatan batin mencapai bentuknya yang paling matang. Memilih kebaikan tidak berarti melupakan atau membenarkan apa yang telah menyakitimu. Ia berarti menyadari bahwa pengalaman pahit tidak harus menentukan arah hidupmu. Ketika kamu tetap memilih bersikap baik, jujur, dan berempati, kamu sedang mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Kamu tidak lagi bereaksi semata-mata berdasarkan luka, melainkan bertindak berdasarkan nilai yang kamu yakini. Kebaikan yang dipilih dengan sadar bukanlah kelemahan, melainkan hasil dari kejernihan dan kedewasaan batin. Orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan pembalasan untuk merasa berharga. Ia memahami bahwa membalas luka dengan luka hanya akan memperpanjang penderitaan, sementara memilih kebaikan justru membebaskan dirinya dari beban emosional yang tidak perlu. Ketika kebaikan dijadikan sikap hidup, luka kehilangan perannya sebagai pusat perhatian. Ia menjadi bagian dari perjalanan, bukan penentu tujuan. Kamu mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kamu selalu bisa menentukan bagaimana dirimu hadir di masa kini. Pilihan ini menciptakan ketenangan yang tidak bergantung pada perlakuan orang lain, melainkan pada kesadaran dan komitmen terhadap nilai hidupmu sendiri. Pada akhirnya, mengubah luka menjadi kekuatan bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi tentang memilih bagaimana hidup akan dijalani setelah rasa sakit itu hadir. Saat kamu memilih kebaikan di tengah luka, kamu sedang membuktikan bahwa batinmu tidak dikendalikan oleh masa lalu, melainkan oleh kesadaran yang jernih dan arah hidup yang kamu pilih dengan penuh tanggung jawab.